Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Nusohatima dari Prodi Manajemen dengan NIM 289225008. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat eh, untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan tugas ujian akhir semester. Yang pertama ada uang, institusi keuangan dan penawaran uang. Definisi dan ciri-ciri uang berdasarkan kepada ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan dalam berbagai masyarakat atau di masa lalu dan pada masa kini. Perekonomian dapat dibedakan kepada perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang diartikan dengan perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Yang diartikan dengan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Semua negara di dunia ini sudah dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Bentuk-bentuk masalah yang dihadapi dalam perdagangan secara barter. Di sini ada 5. Yang pertama, perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Yang kedua, penentuan harga sukar dilakukan. Yang ketiga, perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Yang keempat, menyulitkan pembayaran tertunda. Yang kelima, sukar menyimpan pembayaran. Bahwa uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Maka, uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa. Yang kedua, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang ketiga, tahan lama. Yang keempat, jumlah terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, bendanya mempunyai mutu yang sama. Uang sebagai perantara tukar-menukar. Fungsi uang yang pertama ada uang sebagai perantara tukar-menukar. Seseorang yang ingin memperoleh berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhannya akan dapat dengan mudah memperoleh apabila ia memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut. Uang yang dimilikinya dapat dengan mudah ditukar dengan barang-barang yang diinginkannya. Kegiatan tukar-menukar adalah lebih rumit di dalam perdagangan secara barang. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Yang dimaksud dengan satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Yang keempat, yang ketiga, uang sebagai alat bayaran tertunda. Para pembeli memperoleh barangnya terlebih dahulu dan membayarnya pada masa yang akan datang. Penggunaan uang sebagai alat perantara dalam tukar-menukar dapat mendorong perkembangan perdagangan yang bersifat demikian karena para penjual akan lebih merasa yakin bahwa pembayaran yang ditunda itu adalah sesuai dengan yang diharapkannya. Yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai. Apabila harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari menyimpannya dalam bentuk barang. Di dalam perekonomian yang sudah maju, jenis uang yang terutama adalah yang bank atau uang girang. Uang jenis ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mengurusnya. Jenis uang sepanjang sejarah. Bentuk uang sepanjang peradaban manusia. Sejarah uang sangat berhubungan dengan sejarah peradaban manusia. Semenjak manusia memulai peradabannya dan keluar dari zaman batu, mereka telah menciptakan berbagai bentuk barang yang digunakan sebagai alat perantara dalam tukar-menukar. Yang pertama, jenis uang yang mula-mula sekali digunakan. Kesulitan-kesulitan yang timbul oleh perdagangan secara barter menyebabkan sejak berabad-abad yang lalu orang telah menggunakan uang sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Uang yang mula-mula sekali digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Barang-barang tersebut dapat berupa bahan makanan seperti beras, jagung, gandum, ikan, dan binatang-binatang ternak. Yang kedua,
Penggunaan emas dan perak sebagai uang. Jenis uang yang sudah sejak lama digunakan dan yang selama kurang lebih 25 abad merupakan mata uang yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara adalah mata uang emas dan perak. Emas dan perak mempunyai ciri-ciri yang diperlukan untuk negara menjadi uang yang baik. Sifat-sifat yang menyebabkan dua jenis logam tersebut sangat sesuai untuk digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada banyak orang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Yang kedua, emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Yang ketiga, kedua-duanya tidak mudah rusak tetapi dapat dengan mudah dibagi-bagi apabila diperlukan. Yang keempat, jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperoleh perlu biaya dan usaha. Yang kelima, kedua barang itu sangat stabil nilainya karena mereka tidak berubah mutu dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Berikutnya, yang ketiga ada kelemahan penggunaan emas dan perak sebagai uang. Permintaan terhadap emas dan perak untuk digunakan sebagai uang bertambah dengan sangat pesat. Maka kesulitan-kesulitan mulai timbul dalam menggunakan kedua logam tersebut sebagai uang. Sebab-sebab utama dari kesulitan tersebut diterangkan dalam uraian berikut. Yang pertama, memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan. Yang kedua, merupakan benda yang berat. Yang ketiga, sukar untuk ditambah jumlahnya. Untuk poin 4, perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Pada ketika ini, emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai uang. Di semua negara, uang terutama dibuat dari kertas atau berbentuk tabungan di bank yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek. Uang yang dibuat dari logam atau bukan emas dan perak merupakan bagian yang sangat kecil dalam keseluruhan jumlah uang dalam perekonomian. Yang kelima, sebab perkembangan uang kertas. Penggunaan uang kertas sebagai alat perantara dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat perkembangannya. Setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabahnya. Apabila di dalam perekonomian telah ada kebutuhan yang mendesak akan uang, maka bank-bank umum sampai kepada suatu jumlah maksimum tertentu akan bersedia menyediakannya. Dengan demikian, setelah periode tersebut, uang kertas yang beredar telah melebihi nilai emas yang disimpan oleh bank-bank umum. Yang keenam, perkembangan uang giral atau uang bank. Sekarang ini, bank umum tidak diberi kekuasaan lagi oleh pemerintah untuk mengeluarkan uang kertas. Walaupun bank-bank umum sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi untuk mengeluarkan uang kertas, ini bukanlah berarti bahwa kekuasaannya untuk menciptakan uang sudah lenyap. Yang benar adalah sebaliknya. Sekarang ini kekuasaan bank-bank umum untuk menciptakan uang telah menjadi sangat bertambah besar. Kekuasaan itu harus dikendalikan dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan akibat-akibat buruk pada perekonomian. Di negara-negara yang sudah maju, sistem keuangan bank-bank umum merupakan penciptaan uang yang utama. Uang yang diciptakan oleh bank-bank umum dinamakan giral. Yang ketujuh, peranan dan kegiatan bank umum. Bagian ini terutama akan membicarakan kegiatan bank umum, lembaga keuangan yang paling penting dalam suatu perekonomian. Sebelum membahas mengenai kegiatan-kegiatan utama dari bank umum, khususnya kegiatan bank umum dalam menciptakan uang viral, terlebih dahulu diuraikan mengenai lembaga keuangan pada umumnya dan keistimewaan bank umum jika dibandingkan dengan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya. Jenis-jenis lembaga keuangan di sini ada 4. Yang pertama, bank umum atau bank perdagangan. Yang kedua, bank tabungan. Yang ketiga, perusahaan peminjam. Yang keempat, pasaran saham dan perusahaan asuransi. Beberapa keistimewaan dari bank umum. Keistimewaan yang pertama, tabungan dapat diambil dengan cek. Salah satu keistimewaan itu adalah kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek. Keistimewaan kedua dapat mencipta daya beli. Keistimewaan yang kedua dari bank umum bersumber dari kemampuan untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian. Keistimewaan yang ketiga memberi pinjaman jangka pendek. Keistimewaan yang ketiga dari bank umum bersumber dari kegiatan meminjamkan uang dilakukannya. Bank umum terutama memberikan pinjaman jangka pendek. Penciptaan tabung giral atau rekening koran. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, tabungan giral utama dan tabungan giral derivatif. Bank umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapatkan uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain.
Setelah menerima uang tunai atau cek tersebut, bank umum akan menambah nilai tabungan giral dari pihak yang memasukkan uang tunai atau cek tersebut. Tabungan derivatif adalah tabungan giral yang diciptakan secara yang baru diterangkan ini, yaitu diciptakan tanpa memasukkan uang tunai atau cek ke dalam bank tersebut. Tindakan bank umum tersebut akan menambah uang giral dalam perekonomian. Proses penciptaan uang yang berlaku. Pemisalan atau asumsi yang digunakan. Dalam menguraikan proses penciptaan uang oleh bank-bank umum perlu dibuat beberapa pemisalan. Dalam uraian ini, pemisalan yang dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Yang kedua, semua kelebihan cadangan akan dipinjamkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. Yang ketiga, transaksi-transaksi selalu dibayar dengan menggunakan cek. Yang keempat, seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum adalah merupakan tabungan giral. Proses penciptaan uang giral di dalam kenyataan. Dalam kenyataan yang sebenarnya, proses penciptaan uang tidaklah sebesar seperti yang baru saja diterangkan. Proses penciptaan uang yang telah digambarkan hanya akan terjadi apabila pemisalan-pemisalan yang dikemukakan pada permulaan uraian di atas berlaku seperti yang dinyatakan dalam pemisalan. Kalau tidak demikian, gambaran mengenai proses penciptaan uang akan mempunyai bentuk yang berbeda, dan yang lebih penting lagi, di dalam kenyataan proses penciptaan uang tidak akan sejauh atau luas seperti yang digambarkan. Di bawah ini diuraikan menjadi 3 faktor yang penting membahas penciptaan uang. Yang pertama, kebocoran uang tunai. Yang kedua, bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak. Dan yang ketiga, kekurangan peminjam. Perbedaan bank sentral dan bank umum. Yang pertama, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Sebaliknya, bank umum mempunyai jumlah yang lebih banyak. Walaupun demikian, bank sentral mempunyai kemampuan yang lebih besar di dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh bank umum. Yang kedua, bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Di negara maju dan negara berkembang, bank sentral dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Di beberapa negara, misalnya di negara kita, ada kalanya bank umum yang dimiliki pemerintah merupakan sebagian besar dari bank umum yang ada. Ketiga, tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berada dari bank umum yang terutama adalah berusaha agar kegiatan mereka dapat menghasilkan dan memberikan keuntungan yang maksimum kepada para pemiliknya. Sedangkan bank sentral didirikan bukanlah untuk tujuan tersebut. Yang keempat, bank sentral diberi kekuatan untuk mencetak uang kertas dan logam. Bank sentral diberi hak oleh pemerintah untuk mencetak mata uang, yaitu mengeluarkan uang logam dan uang kertas. Bank-bank umum tidak mempunyai kekuasaan yang demikian. Selanjutnya ada fungsi utama bank sentral. Di sini ada 5. Yang pertama, bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Yang kedua, bertindak sebagai bank kepada bank umum. Dan yang ketiga, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan di luar negeri. Yang kelima, mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.